teman-teman, yuk baca Pater Rohani Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 15 Maret 2022, Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. bersama saya Audrey dari Solo. Ini bersama Kisha dari Salatiga. Suatu hari ada seorang anak kecil usia kelas 1 SD, sebut saja namanya Anton. Dia sedang mengikuti papanya mau menuju ke sebuah kota. Setelah turun di sebuah terminal, ada seseorang yang berteriak-teriak, ayo masuk, dan menyebut nama sebuah kota, dan kota itu yang mau dituju oleh Anton dan papanya. Maka Anton dan papanya segera masuk ke bis itu. Sesaat kemudian bis penuh, bis mau berangkat. Ketika bis berangkat, Anton melihat keluar orang yang berteriak-teriak menyebut nama kota tadi tidak ikut masuk ke bis, tapi asik menghitung uang recehan yang baru diberikan oleh kondektur bis tersebut. Anton bertanya, Pak, bukankah orang itu tadi yang mengajak kita untuk masuk? Tapi mengapa dia sendiri tidak masuk? Oh, Ton, itu sebuah pekerjaan namanya makelar. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa 15 Maret 2022, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12, sebuah perikop yang mengisahkan ketika Yesus menasihati para muridnya supaya para murid mengerjakan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi jangan melakukan apa yang dikerjakan oleh mereka. Perilakunya tidak mengenal sungkan. Apapun yang ada semua dimakan. Lakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi bukan yang mereka kerjakan. Artinya apa? Yesus mengakui ajaran dari ahli Taurat, orang-orang Farisi, ajaran yang bagus dan patut dikerjakan. Tetapi mereka hanya pandai mengajar, pandai berbicara, tetapi tidak memberi contoh. Maka Yesus berkata, jangan diikuti apa yang mereka lakukan. Karena apa? Ibaratnya mereka mengikat beban-beban yang berat pada bahu orang lain, tapi dia sendiri tidak mau menyentuhnya. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Ketegasannya bukanlah main-main. Siapa saja akan dihadapinya. Beban berat diberi ke orang lain, dia sendiri tak mau menyentuhnya. Yesus mengkritik apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus sebagai pengajar juga memberi contoh. Bukan hanya mengajarkan hal yang baik, tapi Yesus juga memberi contoh bagaimana melaksanakan apa yang diajarkan. Di akhir perikop, Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan Yesus bukan hanya berbicara. Peristiwa Kamis Putih, kita ingat, sebelum perjamuan terakhir, Yesus mencuci kaki para muridnya. Yesus sungguh-sungguh berperan sebagai Tuhan dan Guru, berperan sebagai seorang pelayan, dan itu dikerjakan. Ikut petunjuk arah justru kesasar. Padahal jauhnya sudah lumayan. Siapa yang hendak menjadi terbesar, hendaklah ia mau jadi pelayan. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, setiap orang ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan penghargaan, supaya ingin dihargai. Bukan hal yang salah selama mencari penghargaan dengan cara yang benar, bukan dengan berlindung pada agama dan berperilaku munafik. Inilah yang dikecam Tuhan Yesus dari para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka di masa Prapaskah ini, mari kita belajar tidak menjadi orang-orang yang munafik. Semoga Tuhan memberkati niatan-niatan baik kita selama masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.
Selamat pagi. Selamat meningkatkan pelayanan dimanapun kita berada. Salam Sereja. Berkah dalam. Terima kasih. Dah.